Chapter 177. Crystal Blood Dragon Ginseng. TL oleh Bagelson. Ma Hongjun pindah ke sebelah Tang San, berbisik. Kakak ketiga, sepertinya kita benar-benar orang yang menakutkan di usia kita. Ini tidak akan berhasil, saya akan segera berkultivasi ke peringkat ke-60. Perasaan melihat 6 cincin roh berbeda dari 5. Bai Chengxiang itu benar-benar terlihat cukup bagus, katakan padaku, setelah aku menjadi wakil ketua sekte, akankah ada beberapa aturan rahasia untuk kesempatan padanya? Petik 2. Tang San melirik Ma Hongjun, menepuk pundaknya. Fatih, jika Anda ingin benar-benar mendapatkan cinta seseorang, Anda harus mulai dengan menginvestasikan cinta Anda sendiri. Meskipun Anda mungkin tidak mendapatkan laba atas investasi yang sesuai, jika Anda tidak menginvestasikan apapun, Anda pasti tidak akan mendapatkan pengembalian apapun. Jika Anda ingin benar-benar mengejar seseorang, Anda harus menunjukkan sedikit ketulusan. Petik 2. Ma Hongjun benar-benar tidak berpikir bahwa Tang San akan benar-benar menguliahi dia tentang hubungan. Ketika menyangkut wanita, dia memiliki lebih banyak pengalaman. Tang San benar-benar hanya digerakkan oleh Xiao Wu saja, tapi apa yang dia ketahui tentang hubungan sebenarnya lebih dari Ma Hongjun. Ma Hongjun memandang wanita dengan hasrat, sedangkan Tang San memiliki cinta yang murni. Hanya karena dia melihat Xiao Wu lagi hari ini, dia menyampaikan beberapa pemikirannya kepada Ma Hongjun. Malam tanpa acara. Pagi-pagi sekali, Tang San masih terbangun dari kultivasi sebelum fajar. Menurunkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu yang berbaring di sampingnya, tidur nyenyak, tubuhnya montok seperti bola putih kecil. Sepertinya warna emas di akar bulunya semakin kuat. Saat melihatnya tiba-tiba, sepertinya memberikan perasaan kemegahan emas dan perak. Dengan lembut membelai bulu Xiao Wu, Tang San berdiri, membuka jendela dan membiarkan udara segar dan bersih mengalir ke dalam ruangan. Dia tidak melihat Xiao Wu lagi, karena dia takut dia tidak akan bisa menahan dirinya untuk memanggil Xiao Wu dari cincin rohnya lagi. Dengan hati-hati menempatkan Xiao Wu di dalam Wishful 100 Treasure Purse, dia kemudian pindah ke atap, melakukan rutinitas hariannya dalam mengolah Purple Demon Eye. Jauh di timur secara bertahap terungkap noda putih marmer, ki ungu yang familiar berdenyut seiring dengan nafas Tang San. Sejak Tang San menyerap pikiran yang memadatkan tulang tengkorak kebijaksanaan, mata setan ungunya telah mencapai kemacetan. Meskipun Tang San masih terus mengolahnya, dia masih tidak merasakan sedikit kemajuan. Tapi Tang San tetap tidak berhenti. Mengolah mata setan ungu telah lama menjadi bagian dari hidupnya, dan menyerap ki ungu itu juga memiliki manfaat untuk keterampilan surga misteriusnya. Dengan kekuatan rohnya stabil di peringkat 66, meskipun Tang San selalu berkultivasi dengan susah payah, itu semua untuk menstabilkan kekuatan rohnya, tanpa mempercepat langkahnya dalam menerobos. Dia tahu bahwa berada pada levelnya saat ini pada usianya sudah luar biasa, dan dia pasti tidak bisa terus maju secara membabi buta, jika bukan karena dia maka untuk Xiao Wu. Memiliki kekuatan yang besar tentunya bukan hanya masalah keberuntungan. Master Sekte Tang, Anda adalah pemuda pekerja paling keras yang pernah saya lihat. Petik 2. Tang San menoleh ke samping dengan terkejut, untuk menemukan Bai He berdiri di atap sekitar 20 meter jauhnya, baru saja meregang. Layak menjadi kepala klan kecepatan, sementara kekuatan spiritualnya tidak dilepaskan untuk memeriksa sekelilingnya, dia masih tiba tanpa Tang San mendengar suara. Kepala klan Bai He sopan. Junior hanya terbiasa berkultivasi setiap pagi. Petik 2. Bai He telah tiba ketika Tang San sedang mengolah mata setan ungu, dan meskipun dia tidak tahu apa yang dikultivasikan oleh Tang San, tetapi dia bisa melihat sinar cahaya keemasan ungu menembak hampir 2 chi dari matanya, dan dia bisa merasakan tekanan tak berwujud bahkan 20 meter jauhnya. 20 tahun, 6 roh kaisar cincin roh. Bai He telah berpikir keras tadi malam, dan tampilan Tang San di siang hari ada di pikirannya. Bai He tersenyum tipis, dengan kilatan sudah mencapai Tang San. Apa ayahmu masih sehat? Tang San menatap kosong sejenak. Dia tidak menyangka Bai He benar-benar bertanya tentang ayahnya, bukankah mereka membenci Clear Sky School? Apa yang terjadi saat itu disebabkan oleh ayahnya? Dia menghela nafas ringan. Tidak terlalu bagus. Untuk membayar sekolah langit yang jelas, untuk membayar kesalahan yang dia lakukan pada sekte saat itu, dia memotong 2 anggota tubuh untuk mengembalikan tulang roh ke sekte. Petik 2. Ah! Bai He berteriak. Dia masih sangat terburu nafsu. Hanya karena kebiasaan buruk itulah. Melihat Tang San, dia sepertinya kembali melihat Tang Hao yang bersemangat dari saat itu.
Kepala klan dari 4 klan atribut tunggal dapat dikatakan telah menyaksikan Tang Hao tumbuh dewasa. Di antara mereka, Tang Hao dan kepala klan kekuatan Titan adalah yang paling dekat. Selain berkultivasi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan Titan. Mengganggu dia untuk belajar menempa. Tapi selain Titan, Bai He dan Tang Hao juga cukup dekat. Little Sun, bisakah aku memanggilmu itu secara pribadi? Petik 2. Bai He berkata dengan suara rendah. Tang San mengangguk. Tentu saja bisa, kamu senior. Bai He menghela nafas ringan. Orangutan tua dan badak tua, orang-orang itu, sudah tahu saya akan berkompromi. Senjata tersembunyi Sekte Tang milikmu itu benar-benar luar biasa, tetapi itu masih bukan alasan sebenarnya untuk kompromi saya. Apakah Anda tahu mengapa saya ingin klan pelanggar setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang Anda? Petik 2. Tang San tampak agak terkejut pada tetua yang bangga ini, dan menggelengkan kepalanya. Bai He berkata, karena, dalam hal hubungan keluarga, Anda harus memanggil saya kakek. Nenekmu adalah kakak perempuanku. Petik 2. Apa? Tang San terkejut, dan tatapannya pada Bai He segera berubah banyak. Ayahnya tidak pernah mengatakan apapun tentang hubungan keluarga dalam Clear Sky Clan, dan dia tidak tahu bahwa kepala klan Bai He di depannya sebenarnya adalah kerabatnya. Mata Bai He menampakkan cahaya ingatan. Adikku meninggal lebih awal, saat itu ayahmu masih muda. Tang Xiao dan Tang Hao, kami melihat anak-anak ini tumbuh dewasa. Mereka adalah kebanggaan satu generasi sekolah langit jernih. Terutama bakat ayahmu tidak biasa, kultivasinya cepat, membuat kami orang-orang klan anak tidak tahu bagaimana mengevaluasinya. Ketika Clear Sky School awalnya mendeklarasikan dirinya dalam pengasingan, kami, klan pendukung pergi secara sukarela. Tapi aku tidak pernah menyalahkan ayahmu. Saya tahu bahwa, bahkan jika dia impulsif, dia sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sopan karena dorongan hati. Pasti ada beberapa alasan yang menyebabkan dia dan Spirit Hall memiliki kebencian yang begitu dalam. Melihat Tang Hao memiliki seorang putra sepertimu, aku benar-benar merasa bersyukur. The Breaking Clan pasti akan tiba pagi ini, tapi sebelum mereka tiba, aku akan memberitahumu sesuatu tentang Yang Wudi. Yang Wudi adalah kepala klan penghancur. Dia setengah tahun lebih tua dariku. Petik 2. Tang San memusatkan perhatiannya. Dia telah lama mendengar dari Titan bahwa Bai He dan Yang Wudi memiliki hubungan yang sangat baik. Bai He berkata, Yang Wudi memiliki banyak sekali kekurangan sebagai pribadi, keras kepala dan percaya diri, bahkan lebih bangga dariku. Kekuatannya adalah yang terbesar di antara 4 klan atribut tunggal kami. Jangan melihat kekuatan rohnya hanya pada level yang kurang lebih sama dengan milikku. Dalam pertarungan yang sebenarnya, aku takut orangutan tua dan badak tua mungkin bukan lawannya. Karena pertahanan mereka masih belum cukup untuk menahan kata, melanggar, Yang Wudi. Petik 2. Selain berkultivasi, Yang Wudi hanya memiliki satu kesenangan, dan itu adalah keterampilan peracikan obat yang diturunkan dari klan pelanggar. Dia memiliki minat yang dekat dengan semangat dalam hal memurnikan semua jenis obat. Oleh karena itu, obat dapat dikatakan sebagai satu-satunya titik lemahnya. Jika Anda ingin membujuknya, menarik kekuatan atau emosi tidak ada gunanya. Selain itu, saat ini masih ada celah kecil antara kamu dan dia dalam hal kekuatan. Hanya dalam pengobatan mungkin kau bisa membuatnya menyerah. Ambil ini. Petik 2. Saat berbicara, Bai He mengeluarkan koper dari alat rohnya dan menyerahkannya kepada Tang San. Itu adalah kotak batu giok putih bersih, panjang setengah meter, sepertiga yang lebarnya, benar-benar berkilau dan mengkilap, diukir dari batu giok putih lemak domba kualitas terbaik. Kakek, ini, karena hubungan Bai He dengannya, Tang San telah mengubah bentuk alamatnya. Bai He tersenyum sedikit, berkata, ini adalah sesuatu yang saya dapatkan secara tidak sengaja. Itu juga merupakan pusaka dari klan cepat. Setelah saya mendapatkannya, saya selalu menimbunnya, paling takut orang yang Wudi melihatnya. Kali ini saya tidak punya pilihan selain mengeluarkannya untuk membujuknya. Saya pikir, dengan itu, Anda setidaknya dapat sedikit meningkatkan pendapat orang tua itu tentang Anda, memberi kami kesempatan yang jauh lebih besar. Bahkan jika Yang Wudi keras kepala, setidaknya dia masih akan memberi kami 3 wajah orang tua, sedikit wajah. Petik 2. Tang San dengan hati-hati membuka kotak giok. Segera, aroma manis keluar dari kotak, menembus jauh ke dalam hati.
Di dalam kotak giok itu dengan tenang tergeletak satu chi panjang ginseng. Ginseng tidak cukup untuk mengejutkan Tang San. Meski ginseng ini tidak kecil, itu tetap tidak langka. Yang mengejutkan Tang San adalah warna ginseng ini. Ini adalah bentuk manusia berwarna merah darah, dan terlebih lagi darah merah berkilauan dan kristal. Di permukaan ada lapisan tonjolan yang terhubung bersama, membentuk desain yang aneh. Desain ini seperti naga bercakar 5 yang terbang ke surga ke-9. Menelan, ketika Tang San kembali mengangkat kepalanya untuk melihat Bai He tidak lagi terlihat, hanya suaranya yang bisa terdengar. Jangan menolak, Little San, ini dianggap sebagai hadiah kakek karena bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Kakek selanjutnya akan mempercayakan masa depan klan cepat kepada Anda. Saya percaya Anda tidak akan mengecewakan saya. Kamu bahkan lebih luar biasa dari ayahmu. Petik 2. Hati Tang San meledak, sama sekali bukan hanya sedikit kegembiraan. Ginseng khusus ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia temukan di sekitar sumur es dan api Yin Yang. Dia sangat mengerti betapa berharganya ginseng ini. Ini adalah ginseng darah naga kristal. Jika Raja Ginseng tingkat ke-9 10.000 tahun adalah kaisar di antara ginseng, maka ginseng naga darah kristal adalah permaisuri mereka. Ada teori tentang ginseng darah kristal naga, dan itu adalah ginseng naga darah kristal secara alami kelas 8, berkembang lebih dari 10.000 tahun. Apa yang disebut Raja Ginseng tingkat ke-9 10.000 tahun sebenarnya adalah ginseng abadi yang telah tumbuh selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi ketika ginseng naga darah kristal baru saja tumbuh, itu sudah kelas 8, dan hanya membutuhkan 10.000 tahun budidaya untuk berubah menjadi kelas 9. Itu jelas menunjukkan betapa berharganya itu. Tang San melihat akar ginseng berwarna darah tipis, dia mengerti bahwa ginseng naga darah kristal yang dipegangnya setidaknya berusia 5.000 tahun. Meskipun ditempatkan di kotak batu giok, karena kotak batu giok telah menyerap esensi langit dan bumi, itu masih tumbuh perlahan. Dibandingkan dengan Raja Ginseng tingkat ke-9 10.000 tahun yang harus dia temukan, ginseng naga darah kristal ini benar-benar hanya berjarak setengah tingkat. Barang berharga seperti itu tidak bisa ditimbang dengan uang. Bai He itu tidak mengeluarkannya bahkan ketika klan cepat menderita, jelas menunjukkan betapa dia menghargainya. Tapi dia benar-benar menyerahkannya padanya. Tidak heran kakeknya akan begitu percaya diri untuk bisa menggerakkan kepala klan pelanggar dengan ginseng naga darah kristal ini. Juga mempelajari kedokteran, Tang San sama-sama memahami efek dari benda ini. Dalam hal kemanjuran, itu benar-benar pada tingkat harta abadi. Bahkan sejauh itu bisa dibandingkan dengan yang dimakan Xiao Wu merah yang merindukan hati. Tepat ketika Tang San berdiri di atap, dia tidak tahu berapa lama, tetapi dia tiba-tiba merasakan menggeliat di pinggangnya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hidung kecil yang menggemaskan muncul dari Wishful 100 Treasure Purse, dan terlebih lagi terus mengangkat bahu. Saat bergerak, ia juga memperlihatkan seluruh kepalanya. Sepasang mata kecil merah berkedip dan melihat kotak giok di tangan Tang San, lehernya yang panjang meregang, secara bertahap menarik seluruh tubuhnya. Tang San kaget melihat Xiao Wu menampakkan kepalanya, aroma Crystal Blood Dragon Ginseng ini benar-benar manjur, bahkan mampu membuat Xiao Wu menunjukkan dirinya dari tidurnya di Wishful 100 Treasure Purse. Selain itu, melihat air liurnya dengan keinginan, sepertinya dia cukup tertarik dengan ginseng naga darah kristal ini. Faktanya, ada banyak ramuan obat yang disimpan di dompet harta karun harapan Tang San, tetapi Xiao Wu tidak pernah menunjukkan minat. Untuk mencegahnya makan sesuatu karena kesalahan, Tang San selalu mengikutinya dengan jejak kekuatan spiritualnya ketika dia memasukkannya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse. Jika dia ingin makan, Tang San bisa bereaksi dengan cepat. Tapi sejak Xiao Wu berubah menjadi kelinci, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Tapi Xiao Wu telah berubah di depan matanya. Rasa haus di mata kecilnya. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat kelinci dari Xiao Wu menunjukkan suasana hati seperti itu. Bisakah dia memakannya? Tang San benar-benar tidak segan untuk berpisah dengan Crystal Blood Dragon Ginseng. Dia pasti akan membayar Speed Clan apa yang dia hutangkan pada Bai He. Tapi bisakah tubuh kelinci Xiao Wu menahan khasiat obat dari Crystal Blood Dragon Ginseng? Padahal, Crystal Blood Dragon Ginseng selalu dikenal dengan keampuhannya. Tepat ketika Tang San ragu-ragu, tiba-tiba, Xiao Wu dengan keras memasukkan dirinya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, tiba-tiba melompat dengan kecepatan yang mengejutkan.
Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat kelinci yang selalu suka tidur ini bergerak dengan kecepatan seperti itu. Begitu dia bereaksi, Xiao Wu sudah menggigit besar ginseng darah naga kristal itu. Sebenarnya, setelah memakan merah kerinduan yang patah hati, tubuh kelinci ini tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari kelinci normal, apalagi ketika Xiao Wu awalnya dibudidayakan selama 100.000 tahun. Bagaimana tubuh fisiknya bisa ditandingi kelinci biasa? Xiao Wu, Tang San cemas, buru-buru ingin menghentikannya. Tetapi pada saat ini dia merasakan kehangatan di tubuhnya, rohnya tiba-tiba menampakkan dirinya tak terkendali. 6 cincin rohnya muncul secara bersamaan, cincin roh merah darah yang dipadatkan oleh Xiao Wu dilepaskan dalam sekejap. Sosok yang telah memikat Tang San kemarin muncul di hadapannya lagi. Perbedaannya adalah ilusi jiwa Xiao Wu muncul dengan kuat, tanpa ancaman apapun kepada Tang San, melainkan karena aura itu. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Wu. Dia menemukan bahwa mata Xiao Wu secara tak terduga dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Xiao Wu, dapatkah tubuhmu menahan Crystal Blood Dragon Ginseng? Tang San bertanya dengan cemas. Saat ini, tubuh Xiao Wu baru saja menelan jus dari Crystal Blood Dragon Ginseng dengan suapan besar. Xiao Wu yang ilusi memperhatikan Tang San, kejutan menyenangkan memenuhi matanya, mengangguk ke Tang San tanpa ragu-ragu. Hanya satu gerakan sederhana ini segera membuat tubuhnya menjadi lebih ilusi. Meskipun jiwa Xiao Wu dimasukkan ke dalam cincin roh ini, jika dia menggunakan jiwanya sendiri untuk memanggil ilusi ini dengan paksa tanpa dorongan kemampuan roh, itu akan sangat menghabiskan kekuatan jiwanya. Merasakan jiwanya menghilang, Xiao Wu buru-buru kembali, siluetnya berkedip, sekali lagi menghilang ke dalam cincin roh Tang San. Tang San tampak tercengang karena sudah dengan paksa merebut posisi lengan kanan bawahnya, tetapi menempel padanya, kepala menjulurkan ke kotak giok untuk tanpa pamrih memakan ginseng naga darah kristal, Xiao Wu. Dengan konfirmasi jiwa Xiao Wu, dia sudah jauh lebih lega. Dapat diasumsikan bahwa dengan transformasi dari si merah merindukan patah hati serta budidaya ratusan ribu tahun, kemampuan tubuh Xiao Wu untuk bertahan tidak akan berkurang. Melihat ekspresinya barusan, ginseng darah naga kristal ini seharusnya sangat bermanfaat baginya. Dengan demikian, ada harapan yang lebih besar untuk kebangkitan Xiao Wu. Memikirkan hal ini, Tang San segera menjadi bersemangat. Dia tentu saja tidak bisa terus berlama-lama di sini, dengan tergesa-gesa melompat dari atap dengan keseimbangan yang stabil, dia kembali ke kamarnya untuk melihat Xiao Wu melahap dirinya sendiri. Meskipun ginseng naga darah kristal ini tidak tampak kecil, ada sejumlah besar jus di dalamnya, tetapi dengan hisapan Xiao Wu yang kuat, setelah beberapa saat bekerja yang tersisa hanyalah sekam yang mengering. Tapi Xiao Wu bahkan tidak melepaskannya, bahkan memakan kulit ginseng yang layu. Sepanjang proses, Tang San sudah bisa melihat perubahan pada Xiao Wu. Emas di bulunya menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam beberapa saat, Xiao Wu telah berubah menjadi kelinci emas yang berkilau. Apa yang Tang San temukan lebih aneh adalah, ketika Xiao Wu memakan ginseng naga darah kristal itu, tubuhnya mulai menyebarkan aroma samar. Bukan aroma Crystal Blood Dragon Ginseng, melainkan semacam wewangian yang membuat orang merasa mabuk. Perubahan masih tidak berhenti sampai di situ. Setelah bulu Xiao Wu benar-benar berubah menjadi emas, akarnya mulai berubah lagi. Sekarang dia sudah menghabiskan Crystal Blood Dragon Ginseng itu, dan merangkak ke pelukan Tang San, menutup mata kecilnya dan tertidur. Bulunya juga berangsur-angsur berubah dari emas sekarang menjadi merah. Apa yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa dua harta abadi, Crystal Blood Dragon Ginseng dan Yearning Heart Broken Red, memiliki efek yang saling melengkapi. Xiao Wu awalnya tidak makan merah rindu patah hati sebagian karena dia menyukai bunga itu, dan sebagian juga karena dia tidak memiliki ginseng naga darah kristal untuk menyertainya. Titik ini bahkan Sekte Tang tidak memiliki catatan. Di bawah pengaruh Crystal Blood Dragon Ginseng, kekuatan obat yang disimpan dalam tubuh Xiao Wu dari Yearning Heart Broken Red telah diserap seluruhnya. Ini adalah proses bulunya menjadi emas, dan perubahan saat ini menjadi merah karena menyerap efek dari Crystal Blood Dragon Ginseng. Tubuh Xiao Wu hangat, dan Tang San mungkin juga menempatkannya di tempat tidurnya, berjongkok di depannya untuk fokus menyaksikan tubuhnya berubah. Selama ada yang salah, dia akan segera memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, tubuh Xiao Wu telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah, meringkuk di sana, dia tampak seperti batu delima yang berkilau. Seluruh tubuhnya berwarna merah kristal,
sangat mirip dengan ginseng darah kristal naga dalam kotak giok sebelumnya. Tubuh Xiao Wu tidak tumbuh lebih besar dari efek obat, tetapi Tang San diam-diam merasakan aroma halus tumbuh sedikit lebih kuat. Melihatnya dengan tenang, kegugupan Tang San melampaui pertarungannya dengan Bai He kemarin. Xiao Wu dapat dikatakan sebagai harta terpentingnya, dan jika terjadi sesuatu padanya, Tang San mungkin akan pingsan di tempat. Anehnya, setelah tubuh Xiao Wu berubah total menjadi merah, itu mulai menunjukkan perubahan baru. Kali ini perubahannya lebih aneh. Masih dimulai dari akar bulunya, warna merah itu mulai berubah lagi menjadi putih krem seperti kelinci biasa. Bahkan lebih kenyal, bahkan lebih berkilau. Kenapa berubah dan berubah dan berubah kembali? Tang San melihat pemandangan ini tanpa memahami, semua yang dia lihat sekarang sudah melebihi pengetahuannya tentang roh. Dia tahu bahwa meskipun gurunya ada di sini, dia mungkin masih tidak tahu mengapa. Saat ini dia hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri untuk menerima pilihan Xiao Wu sendiri. Pilihannya pasti tidak akan salah. Sudah 1 jam sejak Xiao Wu memakan Crystal Blood Dragon Ginseng sampai dia memutih. Seluruh tubuhnya putih seperti salju murni dan tidak ternoda, dengan tenang terbaring di sana. Dan sekarang Tang San juga merasakan energi yang berfluktuasi pada jarak tertentu dari Xiao Wu mulai tenang, memancar dari seluruh tubuhnya, tetapi tidak lagi mengubahnya seperti sebelumnya. Tubuh Xiao Wu sendiri tertutup lapisan es putih, menempel di bulunya dan membungkus seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Kakak ketiga, Breaking Clan telah tiba. Penatua Titan memintaku untuk menjemputmu. Petik 2. Tang San menepuk keningnya. Dia bahkan melupakan bisnisnya yang sebenarnya atas perubahan Xiao Wu. Dia segera berdiri, Xiao Wu sudah stabil sekarang, dan dia menempatkannya di dalam Wishful 100 Treasure Purse, lalu mendorong pintu dan melangkah keluar. Ma Hongjun menunggu di ambang pintu. Saat melihat Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Kakak ketiga, Breaking Clan itu mungkin tidak mudah untuk ditangani. Kepala klan itu kelihatannya cukup merepotkan, bahkan ketika berbicara dia tidak banyak bicara, seolah-olah seseorang berhutang kepadanya. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Jangan bilang begitu, kita akan lihat dulu. Kami akan selalu memikirkan cara." Petik 2. Kedua bersaudara itu segera sampai di ruang tamu. Benar saja sudah ada satu orang tua lagi di dalam, dan di belakangnya berdiri 2 pemuda, tampaknya seusia dengan Tang San, Bai Chengxiang dan yang lainnya. Begitu dia masuk, Tang San memperhatikan bahwa tatapan kedua pemuda ini akan melayang ke arah Bai Chengxiang dari waktu ke waktu, jelas mereka sedikit tertarik pada wanita muda yang cantik ini. Perhatian Tang San tidak tertuju pada mereka, segera tertuju pada lelaki tua itu. Tetua itu kurus, bertubuh agak mirip dengan Bai He, tapi satu kepala lebih tinggi darinya. Rambutnya juga tidak seputih salju seperti Bai He, melainkan hitam pekat. Kulitnya kemerahan, tapi ekspresinya agak suram, matanya yang dingin memberikan perasaan seperti burung nasar. Bai He sekarang duduk di sampingnya, berbicara dengannya dengan suara rendah. Jelas, ini adalah kepala Breaking Clan, Yang Wudi. Tang San dan Ma Hongjun masuk, dan segera menjadi fokus dari setiap tatapan mata di ruangan itu. Titan berdiri, tersenyum dan berjalan di depan Tang San, menarik bahunya untuk menghadap Yang Wudi. "Ayo, kambing tua, aku akan memperkenalkanmu pada teman mudaku." Yang Wudi menatap, dengan acuh tak acuh berkata, "Orangutan tua, sejak kapan Anda memiliki teman-teman muda seperti itu?" Petik 2. Taitang tidak tersinggung dengan nada dingin Yang Wudi, dia sudah terbiasa dengan sikap orang tua ini. Usia tidak sama dengan ambisi. Teman muda saya di sini bukanlah orang biasa. Kambing tua, kamu benar-benar tidak bisa meremehkannya. Petik 2. Yang Wudi mengerutkan kening, dan berkata, "Orangutan tua, ini pertemuan 4 marga kita, saya tidak ingin melihat orang luar di sini. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda." Petik 2. Titan mengerutkan kening, suasana hati Yang Wudi tampaknya tidak terlalu baik hari ini. Bahkan jika dia biasanya selalu murung, dia tetap tidak akan menolak untuk memberinya wajah seperti ini. Kambing tua, jangan terlalu kuno. Jika dia dibawa oleh orang hutan tua, dia pasti bukan orang luar. Petik 2. Niu Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Yang Wudi melirik Niu Gao. "Anda adalah tuan rumah, jika Anda tidak keberatan, mengapa saya harus peduli? Lalu biarkan dia tinggal." Petik 2.
Titan merasa agak membosankan karena kata-katanya dicekik oleh Yang Wudi, dan menarik Tang San untuk duduk di sebelahnya. Niu Gao berkata kepada Yang Wudi, "Kambing tua, kita semua sudah berkumpul, ada apa denganmu hari ini? Wajahmu terlihat lebih gelap dari dasar pot." Petik 2. Yang Wudi mendengus dingin. Itu adalah bajingan Spirit Hall itu. Apakah Anda tahu tentang 3 sekte teratas? Petik 2. Ketiga kepala suku itu saling memandang, mengangguk secara bersamaan. Yang Wudi berkata dengan dingin. Selain orang gila Spirit Hall itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? 3 sekte teratas rusak, dan Spirit Hall telah mengadakan pertemuan pemilihan ulang yang hebat. Ada salah satu dari 4 sekte rendah asli di kota kami. Mereka seharusnya tidak tahu tentang dendam kami dengan Spirit Hall, dan tiba-tiba datang menemui saya, meminta saya untuk bergabung dengan sekte mereka. Jika tidak, mereka akan menghancurkan klan penghancurku hingga jatuh. Orangutan tua, badak tua, Whitebird tua, Anda seperti saudara saya, kami akan bergabung bersama, mendirikan sekte, dan bertarung dengan baik dengan Spirit Hall. Biarkan mereka mengetahui bahwa 4 klan atribut tunggal kami tidak begitu mudah ditindas. Petik 2. Ketiga kepala suku tampak tercengang di Yang Wudi, sesaat lupa untuk berbicara. Kedalaman keluhan Yang Wudi sejauh ini melampaui harapan mereka. Sekarang sepertinya dia adalah gunung berapi di ambang meletus. Yang Wudi melihat ketiganya. Apa, Anda takut? Jika keempat klan kita bergabung bersama, kita juga akan memiliki hampir 1000 Spirit Master. Dengan kekuatan kami digabungkan, kami tidak akan kalah dari 4 sekte yang lebih rendah. Jangan bilang kita akan berjuang di ambang kematian untuk bertahan hidup. Akan lebih baik untuk melawannya. Ada orang-orang dari 2 kerajaan besar yang berbisnis dengan saya, dan baru-baru ini saya selalu berhubungan dengan Kekaisaran Bintang Luo. Jika saya mendirikan sekte, itu akan berada di ibu kota kerajaan Bintang Luo. Di sana, kekuatan Spirit Hall masih belum terlalu kuat. Yang ada seharusnya tidak menjadi masalah besar. Klan penghancur kami juga telah menyisihkan sejumlah tabungan selama bertahun-tahun, mendukung kehidupan semua klan bukanlah masalah untuk jangka pendek. Dan keluarga Kaisar Bintang Luo juga akan mendukung kita sampai batas tertentu. Petik 2. Niu Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Kambing tua, tidakkah kamu mengalami kerugian? Biasanya Anda tidak akan terlalu impulsif. Petik 2. Ekspresi Yang Wudi berubah menjadi lebih buruk. Kehilangan. Jika hanya berhenti di situ. Para bajingan sekte yang lebih rendah itu sudah bersiap untuk menyerang klan penghancur kita. Jika saya tidak punya rencana ketika saya kembali kali ini, Anda tidak akan melihat saya tahun depan. Petik 2. Titan berkata, kambing tua, kita tampaknya memiliki pandangan yang sama bahkan tanpa membicarakannya. Kemarin lusa sekolah lapis baja gajah juga datang ke sini untuk badak tua kemarin lusa. Jika kita tinggal sendiri, mungkin sulit untuk hidup di akhirat. Namun, saya tidak optimis tentang sisi Star Luo Empire. Kami tidak akrab dengan Kekaisaran Bintang Luo, dan kami tidak memiliki orang yang sudah lama tinggal di sana. Saya membicarakannya dengan badak tua dan burung putih tua, bersiap untuk pergi ke surga Dou City. Apapun yang dikatakan, saya masih berbisnis di sana selama 20 tahun, itu bisa dianggap sebagai suatu yayasan, memberi setiap orang tempat tinggal. Petik 2. Yang Wudi mengerutkan kening. Pergi ke tempatmu. Itu tidak mustahil. Hanya saja, kontak bisnis klan penghancur kita ada di Kekaisaran Bintang Luo. Jika kita pergi ke surga Dou Empire, kita harus memulai lagi dengan segalanya. Mengandalkan kemampuan finansial klan kekuatan saja mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Membangun jaringan bisnis yang berkembang tidak semudah itu. Petik 2. Titan menyeringai, berkata. Jangan khawatir, menafkahi semua orang bukanlah masalah. Kami sedang mempersiapkan untuk mendirikan sekte yang disebut Sekte Tang. Sebenarnya, saya hanya ingin memperkenalkan Anda kepada Master Sekte, tetapi Anda tidak memperhatikan. Petik 2. Sambil berbicara, dia cemberut ke arah Tang San ke samping. Yang Wudi menatap kosong, menatap Tang San dengan ragu. Dia Master Sekte, seorang anak yang masih berbau susu ibu. Petik 2. Titan berkata, apakah itu tidak mungkin? Yang Wudi berdiri, menatap tajam ke arah Titan. Orangutan tua, apinya sudah membakar alis saya di sini, dan Anda masih ingin membuat lelucon. Ekspresi Titan turun, dia sedikit tidak senang dengan Yang Wudi yang melecehkannya. Dalam hal kekuatan roh dan usia,
dia selalu menjadi bos dari 4 klan atribut tunggal, dan sekarang amarahnya melonjak. Kambing tua, tidak ada yang bercanda di sini. Tang San bukan hanya master sekte dari sekte Tang kami, tapi juga putra master. Petik 2. Murid mata Yang Wudi tiba-tiba berkontraksi. Maksudmu, dia anak Tang Hao. Titan mendengus, tapi tidak berbicara. Yang Wudi memelototi Tang San dengan tajam, lalu berbalik tajam dan berjalan menuju pintu keluar. Kedua pemuda yang mengikutinya bergegas mengejar. Kambing tua, apa yang kamu lakukan? Bai He buru-buru melangkah maju untuk menariknya kembali. Yang Wudi tidak menoleh. Kalian semua telah berkompromi dengan Clear Sky School, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tidak ada tempat bagiku di sini, aku pergi. Perlakukan seolah-olah saya tidak datang hari ini. Petik 2. Bai He buru-buru berkata, jangan gegabah, dengarkan aku. Apakah Anda hanya begitu mempercayai saudara-saudara tua Anda? Petik 2. Yang Wudi memiliki hubungan terbaik dengan Bai He, dan mendengar ini, raut wajahnya agak mereda. Agar aku tetap di belakang, pertama-tama suruh bocah itu bernama Tang San pergi. Juga, jangan menyebut sekte Tang di depanku lagi. Petik 2. Kulit Bai He segera menjadi tidak sedap dipandang, tidak peduli apa yang dikatakan, Tang San adalah kakeknya, dan Yang Wudi bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara. Rencana aslinya tampaknya telah kehilangan pengaruh. Senior Yang Wudi, bisakah kamu membiarkan junior mengucapkan beberapa patah kata? Tang San berdiri dari sisi Titan dan berjalan mendekat. Yang Wudi menoleh dengan tajam, menatap dingin ke arah Tang San, niat membunuh yang padat tiba-tiba terlepas tanpa penutup sedikitpun. Aku bersumpah bahwa Clear Sky School akan menjadi musuh abadiku. Ambil kesempatan ini selagi aku masih bisa menahan diri untuk keluar dari sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena memotong mayatmu. Petik 2. Tatapan Tang San tiba-tiba menjadi dingin, melihat Bai He di sebelah Yang Wudi. Kakek, aku akan merepotkanmu untuk minggir. Saya ingin melihat bagaimana senior Yang Wudi dapat memotong saya. Petik 2. Tang San sama sekali tidak mengatakan ini karena dorongan hati. Menghadapi Yang Wudi, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya bertukar kata. Orang ini keras kepala sampai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika dia tidak menahan amarahnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Yang Wudi tersenyum bukannya marah. Bagus, 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 bahkan seorang anak yang masih berbau susu ibu berani berteriak padaku. Anda anak Tang Hao baik-baik saja. Burung putih tua, jangan menuduhku tidak memberimu wajah, aku akan meninggalkannya dengan satu nafas tersisa. Petik 2. Bai He memandang Tang San dengan agak cemas, tapi melihat Tang San mengiriminya ekspresi lega. Dalam sekejap, Tang San dan Yang Wudi secara bersamaan memancarkan sikap yang mengesankan. Titan dan Niu Gao bertatap muka, tanpa daya berbisik. Berkelahi, berkelahi, lebih berguna untuk berbicara dengan kekerasan dengan temperamen kambing tua. Tang San dengan dingin memperhatikan tetua kurus di depannya ini. Senior Yang Wudi, apa yang harus kita pertaruhkan? Ketika Bai He mendengar ini dari samping, wajahnya segera berubah menjadi aneh, dan Bai Chengxiang menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, menjaga agar tawanya tidak keluar. Mereka telah mengetahui dari Niu Gao bahwa Tang San bertaruh dengannya pada hari pertamanya di sini, dan menang. Di hari kedua dia bertaruh dengan Bai He. Dan saat menghadapi Yang Wudi ini, dia secara tak terduga masih bertaruh. Chapter 178. Tang San vs Yang Wudi. TL oleh Ol 404. Mendengar bahwa Tang San akan bertaruh dengan Yang Wudi, setiap wajah di sekitarnya berubah menjadi agak aneh. Namun, meskipun trik Tang San basi, itu jelas berguna, terutama bagi orang-orang yang sombong dan keras kepala seperti Yang Wudi, yang kepadanya tipuannya akan membuat perbedaan yang luar biasa. Yang Wudi mendengus dengan dingin, apakah kamu memenuhi syarat untuk bertaruh denganku? Tang San tersenyum dengan tenang, senior, tidakkah kamu berani? Yang Wudi berkata dengan nada menghina, taruhan, berapa ronde yang bisa kamu tahan di tanganku? Tang San menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin bertaruh. Jika saya menang, saya tidak menginginkan apapun selain janji tentang satu hal, jika saya kalah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Yang Wudi mengira telinganya pasti bermasalah karena anak laki-laki yang terlihat tidak lebih dari 20 tahun ingin bertempur dengannya, Spirit Douluo level 82. Itu benar-benar cemoohan yang tak tertahankan. Wah,
Sungguh anak yang ceroboh. Saya bertanya-tanya, apa yang memberi Anda keberanian? Begitu Anda menang, apalagi 1 hal, 10 hal, 100 hal, kehidupan lama saya akan menjadi milik Anda. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit. Triknya berhasil, dan satu-satunya yang tersisa adalah pertempuran sungguhan. Melangkah mundur dengan cepat selama 5 langkah dan menjauhkan Yang Wudi, dia memberi hormat kepada Yang dengan etiket junior. Junior Tang San, Sistem Kontrol, Kaisar Roh level 66. 66. Sebuah tanda tanya terlintas di benak Yang tapi dia berkata dengan dingin sekaligus, Yang Wudi, Sistem Serangan Kekuatan, level 82 Spirit Douluo. Roh, dilepaskan secara bersamaan dari tubuh mereka. Meskipun yang disebut kambing tua, itu tidak berarti rohnya adalah kambing, tetapi hanya lelucon 4 sesepuh beberapa tahun yang lalu. Sekarang, rohnya muncul, yang merupakan tombak sepanjang 4 meter. Tombak panjang itu benar-benar hitam, berkilau membekukan. Tiang lebar seperti lengan adalah 8 ci sedangkan ujung tombak harus memiliki panjang 4 ci. 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, 8 cincin roh optimal muncul secara bersamaan di tombak, bergerak naik turun dengan tombak panjang dan bersinar, tiba-tiba muncul kemegahan yang sangat indah. Tentu, semangat Breaking Clan adalah tombak pemecah jiwa. Dengan tombak di tangan, Yang tidak langsung menyerang. Sebagai senior dan spirit Douluo, dia secara alami menunggu Tang San untuk benar-benar melepaskan jiwanya. Tang San tahu ini, tentu saja, jadi dia melepaskan jiwanya dengan tenang. Dengan cahaya biru keemasan berkilauan, rumput perak biru tumbuh dari tangan kanannya dan kemudian 6 cincin roh yang sepenuhnya dapat melambangkan identitasnya muncul, berdenyut di sekitar tubuhnya naik turun. Tidak ada orang yang tidak terkejut melihat cincin roh 100.000 tahun Tang San, Yang Wudi tentu saja tidak terkecuali. Melihat keindahan kardinal itu, matanya yang awalnya menghina menjadi serius. Meskipun lawannya hanyalah Kaisar Roh, cincin roh merah yang ada di tubuhnya, yang tampaknya tidak mungkin, penghinaan di benaknya berkurang secara bersamaan. Bukankah jiwamu Clear Sky Hammer? Melihat cincin roh Tang San, suara yang jelas tidak sekaku dan superior seperti sebelumnya. Menghadapi Master Roh yang kuat dan luar biasa seperti Tang San, perubahan emosinya berasal dari rasa hormat. Tang San tersenyum dengan tenang, senior akan melihat Clear Sky Hammer saya. Mengatakan itu, Tang San sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan membungkukkan punggungnya. Dengan suara retak, 8 tombak laba-laba yang optimis muncul. Menghadapi lawan sekuat Yang Wudi, Tang San justru tidak percaya diri untuk menang. Fitur dari Breaking Clan adalah menyerang secara berlebihan, menyerang secara destruktif. Hanya dengan sedikit usaha mungkin Tang San memenangkan pertempuran ini. Karena itu, Tang San menggunakan 8 tombak laba-laba pada awalnya. Ini adalah, bahkan Niu Gao dan Bai He menatap Tang San, keduanya adalah yang pertama kali melihat kekuatan masa depan Tang San. Tang San tidak bersembunyi, dia sudah menganggap orang-orang ini sebagai staf sekte Tang di masa depan. Tidak masuk akal untuk bersembunyi dari mereka, atau dia tidak akan dengan santai mengekspos cincin roh merahnya. Ini adalah tulang roh eksternal saya, 8 tombak laba-laba. Tulang roh luar, adalah kata yang sangat mengejutkan bagi mereka. Jika cincin roh berumur ratusan ribu tahun dapat diakses sampai tingkat tertentu, mencari makhluk roh berumur 100.000 tahun, tulang roh eksternal benar-benar harta karun yang hanya dapat ditemukan secara tidak sengaja. Tanpa keberuntungan yang luar biasa, mengakses tulang roh eksternal itu mustahil. Tetapi Tang San menemukan, saat Yang Wudi mencengkeram tombak besi hitamnya, seluruh makhluk menjadi berbeda. Semua gangguan emosional sepertinya lenyap sama sekali dan semua esensi, ki, dan jiwanya dimasukkan ke dalam tombak. Baik cincin roh merah Tang San atau 8 tombak laba-laba tidak akan memengaruhi emosinya. Setelah menemukan ini, wajah Tang San menjadi sangat serius. Seseorang dapat mengabdikan dirinya dengan satu pikiran pada roh, tidak melihat apa-apa selain tombak di hadapannya. Keadaan seperti itu sangat berarti, pertempuran, pasti akan sulit. Yang Wudi menatap Tang San dengan kaku, apakah kamu siap? Baginya, tidak peduli siapa lawannya, pikirannya tidak akan terpengaruh. Hanya dengan keyakinan abadi untuk menang, dia akan mencapai momentum utama dalam pertempuran dan menggunakan break terkuatnya. Jika dia ingin menjadi kebal dan tak terkalahkan, dia harus menghipnotis dirinya sendiri terlebih dahulu. Tolong! Tang San membentak dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya,
dengan kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya membanjiri sekelilingnya. Alasan mengapa dia berani menantang Yang adalah karena dia tahu kelemahan Yang. Semua kemampuan Breaking Clan adalah menyerang, oleh karena itu sebagai Master Roh Sistem Kontrol, dengan mengandalkan kemampuan kontrolnya, dia akan berada di atas angin. Kunci untuk memenangkan pertempuran ini adalah apakah dia bisa membatasi lawan secara efektif. Apakah dia bisa memanfaatkan sepenuhnya kemampuan kontrolnya dan menghilangkan momentum Yang. Hei, Yang membentak tiba-tiba, melambaikan tombaknya ke depan. Ketika ujung tombaknya diarahkan ke Tang San, dia sudah menyatu dengan tombak itu. Momentum kuat yang meningkat tiba-tiba bisa menjadi lebih tangguh daripada serangan pembantaian Tang San yang telah berevolusi dari domain Dead God. Semburan kekuatan tajam yang tak tertandingi didorong ke dada Tang San, dan tubuh bergerak dengan tombaknya, tanpa tindakan yang tidak perlu, menabrak Tang San. Kaisar perak biru bergerak, dan cincin roh pertama Tang San bersinar, kaisar binding perak biru diluncurkan. Kaisar perak biru mengerumuni dan memutar ke tubuh Yang. Yang Wudi sepertinya tidak melihat cabang biru perak kaisar yang bersinar 3 warna cahaya biru, merah dan emas, tidak mengubah tindakannya sama sekali. Dan matanya juga tertuju pada Tang San sepanjang waktu, dengan momentum yang semakin meningkat. Hanya dalam 1 menit, Tang San telah sepenuhnya mengenali keanehan Yang Wudi. Cincin roh bersinar di tubuhnya juga yang pertama, ledakan kekuatan ledakan menyembur dari tubuhnya secara tiba-tiba, mengejutkan para kaisar perak biru di sekitar, yang bahkan tidak dapat mencapai efek kemampuan mereka. Sementara momentum dirinya telah mencapai puncaknya dalam guncangan dahsyat dan membuat Tang San merasakan dengan jelas bahwa, di hadapan momentum yang menakutkan, tubuhnya menjadi lebih lambat, seolah-olah dia telah tertusuk oleh tombak panjang yang tangguh di tangannya, sadar. Pong! Tubuh yang dengan berat bertemu dengan kaisar perak biru yang tiba-tiba naik dan menjadi penjara perak biru. Kekuatan yang mengejutkan menghantam kaisar perak biru, membuat serangkaian suara yang menggigit. Untuk menahannya, Tang San harus menggunakan kemampuan roh keempatnya. Pada saat yang sama, kemampuan roh ketiganya dilepaskan, jaring laba-laba besar, menutupi Yang Wudi, yang terjebak di penjara biru perak. Namun, Tang San masih meremehkan kata, melanggar, klan penghancur. Begitu Yang Wudi menyodorkan tombaknya, mustahil untuk berhenti. Bahkan jika tubuhnya berhenti, dia tetap melakukan serangan. Menamparkan dengan keras di ekor tombak dengan tangan kirinya, tubuhnya masih terjebak di penjara perak biru, namun tombak panjang itu tiba-tiba berakselerasi dan terus menabrak dada Tang San. Perasaan tak terbendung itu, membuat semua orang mencium bau busuk. Tombak yang ganas. Kekuatan yang kuat membawa tombak panjang yang mengerikan, langsung mendongkrak jaring laba-laba yang diluncurkan kemudian, lalu menusuknya, yang ujung pirnya telah menunjuk ke wajah Tang San. Pada saat itu, tubuh Tang San menjadi sangat lambat di bawah naungan momentum mengerikan itu dan bahkan tidak bisa mengambil langkah, apalagi pengucilan. Cincin roh ketiga di tombak bersinar, meledak dengan lapisan cahaya hitam, yang merupakan kemampuan roh ketiga Yang Wudi, ledakan. Kemampuan roh pertamanya, mengejutkan, bisa menghilangkan batasan yang tidak cukup kuat, sementara, ledakan, bisa meningkatkan kekuatan serangan ke tingkat yang lebih tangguh. Setelah menusuk target, kekuatan roh akan menghasilkan kekuatan ledakan yang hebat, memberikan penghancuran yang lebih kuat pada tombak itu. Namun, serangan Yang Wudi tidak berjalan mulus karena tubuh Tang San menghilang. Kemampuan tulang roh ratusan ribu tahun, teleportasi, diluncurkan. Pada saat berikutnya, Tang San sudah muncul di belakang Yang Wudi. 8 tombak laba-laba bergerak pada saat yang sama, didorong ke tubuh yang dipenjara perak biru. Cahaya merah yang menyihir menembus celah di atas penjara perak biru. Sekarang, karena momentum yang tak terhentikan sebelumnya dan tombak panjang terlempar, yang berada dalam kondisi habis-habisan di mana pertahanannya berada pada titik paling lemah. Peluang yang ditangkap Tang San tidak diragukan lagi sangat baik. Sedangkan kelemahan dari Breaking Clan begitu mencolok sehingga bagaimana mereka tidak bisa menemukan metode untuk mengatasinya. Yang Wudi bahkan tidak berbalik, tombak pemecah jiwa muncul kembali di tangannya, membalikkan tangan, menusuk dari belakang. Tombak hitam itu langsung menusuk ke belakang. Meskipun 8 tombak laba-laba panjang, mereka berada di punggung Tang San, tidak peduli seberapa dekat jarak di 8 arah, mereka tidak bisa lebih dekat dari jarak garis lurus antara Tang San dan Yang Wudi. Jika Tang San masih ingin menggunakan 8 tombak laba-laba untuk mendorongnya, maka yang bisa dipercaya adalah dia. Mempertimbangkan kerusakan yang melekat pada tombak pemecah jiwa Yang Wudi,
Dengan asumsi situasi itu terjadi, pertempuran ini akan berakhir, sementara apakah 8 tombak laba-laba Tang San akan menyentuhnya masih belum diketahui. Hanya dengan menggunakan 2 tombak, Yang Wudi telah membuat penilaian Tang San kepadanya meningkat 1 level, tusukan ke depan, tusukan ke belakang, 2 tombak ganas mengungkapkan keinginan mengerikan untuk menyerang dengan sempurna. Bau acek yang sama mengerikan, yang baru saja dirasakan Tang San secara eksklusif pada pedang Douluo Chenshin. Namun jangan lupa, Chenshin dielu-elukan sebagai gelar Douluo yang memiliki damage serangan terkuat. Tak berdaya, Tang San harus mengubah tindakannya, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke belakang dan menendang tombak pemecah jiwa dengan kaki kanan, secara bersamaan, dengan aksi mencondongkan tubuh ke belakang. 4 dari 8 tombak laba-laba miliknya terus bergerak maju, menyodorkan ke tubuh Yang Wudi. Untuk penghisap darah dan racun tinggi dari 8 tombak laba-laba, selama salah satunya ditusuk, tujuan Tang San akan tercapai. Namun, tindakan Yang Wudi selanjutnya membuat Tang San harus menggunakan teleportasi lagi. Meretas tombak, mengikuti momentum backstab, Yang Wudi menamparkan tongkat pike staff dengan tangan kirinya, tidak berbalik, ujung tombak besar tiba-tiba memotong dada Tang San seperti pedang yang berat. Situasinya sangat mirip dengan sebelumnya, yang tampaknya sangat berbahaya, tetapi serangan Yang Wudi masih akan lebih cepat daripada Tang San. Namun demikian sekarang untuk Tang San, tidak ada kesempatan untuk menghindar dan dengan demikian teleportasi kedua dihasilkan. Kali ini Tang San muncul di atas Yang Wudi. Sekarang, yang belum menghilangkan penjara perak biru di sekitar tubuhnya yang menghalangi dia. Tang San muncul di atas tubuhnya, menyebarkan domain Dead God dari langit, menekan dengan kedua tangan, dan 8 tombak laba-laba mendorong lagi. Tapi kali ini, mereka membidik kepala Yang Wudi. 8 tombak laba-laba yang diarahkan pada titik yang sama, apakah kecepatan serangan atau kekuatan yang mengancam, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, gerakan Yang Wudi masih sederhana, berbalik, menyeret kembali tombak pemecah jiwa, dan tiba-tiba menendang kaki kanannya ke ujung tombak, lalu rentang tombak pemecah jiwa yang besar tiba-tiba. Kali ini, cincin roh keempat pada tombak penghancur jiwa juga bersinar. Seluruh tombak pemecah jiwa telah dirender dengan warna hitam seluruhnya. Penjara perak biru tidak membuat perbedaan apapun dalam menghalangi Yang, tetapi dipotong menjadi 2 bagian dengan memutar tombak pemecah jiwa, sementara tombak panjang yang penuh penghancuran itu menebas langsung ke tubuh Tang San. Apa yang berbeda dari situasi sebelumnya, adalah gerakan Tang San sedikit lebih cepat daripada Yang, 8 tombak laba-laba pasti bisa menusuk Yang terlebih dahulu. Namun, itu hanya sedikit lebih cepat. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan teleportasinya. Artinya, pasti dia akan menusuk lawan atau bahkan membunuhnya, namun tubuhnya pasti akan dipotong menjadi 2 bagian oleh tombak panjang tangguh Yang Wudi. Sungguh pengganti pertahanan yang bagus dengan serangan, kali ini Tang San tidak menghindar, dia ingin mencoba dan tahu, seberapa kuat serangan Yang Wudi di bumi. Memutar separuh tubuhnya di udara, 8 tombak laba-laba dilemparkan dengan keras dan menabrak tombak pemecah jiwa Yang Wudi yang berputar. Ding! Suara nyaring membuat seluruh ruang tamu bergetar untuk sementara waktu, dan tubuh Tang San yang dibelokkan dihantam seperti bola meriam. 8 tombak laba-laba tidak terluka, tetapi mereka bahkan tidak mengayunkan Soul Breaking Spear. Seandainya Tang San tidak menggunakan keterampilan meminjam paksa, tombak itu sudah ditenun di tubuhnya. Heh! Yang Wudi membentak dengan keras, dengan cincin roh kelimanya bersinar, dalam 1 menit, lingkaran api hitam muncul di sekitar tubuhnya, tombak tidak berubah, tetapi menebas ke tanah. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya sudah melonjak ke udara dan mengejar Tang San. Belum benar-benar menyentuh tombak pemecah jiwa, orang tidak akan pernah tahu betapa buruknya roh itu. Baru saja dengan 1 sentuhan sederhana, sambungan punggung Tang San dan 8 tombak laba-laba sudah mati rasa. Darah yang menggelembung membuat sudut mulutnya menumpahkan sutra darah. Seperti apa tubuhnya? Haruskah dia cedera pada pukulan pertama? Meskipun Yang Wudi adalah roh Douluo ketika dia hanya seorang kaisar roh, dia memiliki tubuh dengan 4 tulang roh yang jauh lebih kuat dari Yang Wudi. Tapi meski begitu, menghadapi kerusakan serangan kategoris, miliknya masih terluka. Bau yang membekukan dari domain Dead God telah dirilis, tetapi menghadapi Yang Wudi yang tak terhentikan, domain Dead God bahkan tidak dapat mempengaruhi momentumnya sama sekali. Blue Silver Domain membiarkan luka di tubuh Tang San pulih dengan baik, namun tetap tidak bisa menghalangi Yang Wudi yang didekati dengan cepat. Teleportasi.
Tidak, tidak ada lagi jalan keluar. Karena Tang San menemukan, setiap kali dia menghindari serangan Yang Wudi, momentum pada tubuh yang akan meningkat sedikit. Sebagai master roh penyerang murni, jika membiarkan momentumnya terus meningkat, Tang San tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dalam hal kekuatan roh, yang jauh lebih tinggi darinya, konsumsi lebih banyak hanya akan menyebabkan situasi yang lebih merugikan. Jadi kali ini Tang San tidak mengelak, seluruh tubuhnya berhenti di udara, menarik napas dalam-dalam dan berbalik tiba-tiba, 8 tombak laba-laba di belakang punggungnya diangkat. Pada saat yang sama, kemampuan roh kedua, Parasite, dilepaskan. Setelah ditutupi oleh penjara perak biru, sudah ada benih di tubuh yang juga berhenti di udara saat bergegas ke Tang San. Tetapi yang mengejutkan Tang San, Kaisar Perak Biru yang memutar tubuhnya hanya membuatnya sedikit lebih lambat, api hitam di sekitar tubuh yang tiba-tiba menghancurkan Kaisar Perak Birunya sekaligus. Api hitam itu membara dan melebur menjadi tombak panjang, yang memiliki 3 ujung tombak Qi yang terbuat dari api secara instan. Berbalik di udara, 2 bola besi telah terlempar dari tangannya, yang dengan benar Cluster Life mengambil bola pengejaran jiwa. Secara bersamaan, dia mengisi tubuhnya dengan Qi, menurunkan tubuhnya dengan tiba-tiba dan mendarat ke tanah. Dengan suara pong, bola besi bertabrakan, jarum yang tak terhitung jumlahnya dan kabut beracun menabrak Yang Wudi. Gerakan Yang Wudi masih belum cepat, namun masih mahir, tombak pemecah jiwa di tangan tiba-tiba bergetar, menyapu lengkungan di udara. Kabut selamat, tetapi semua jarum segera diperas menjadi bubuk. Memanfaatkan 2 waktu serangan ini, Tang San akhirnya mendarat. Di lengan kanannya, cahaya biru keemasan terkonsentrasi secara tiba-tiba, cincin roh kelima di tubuhnya bersinar. Ketika cahaya emas mencapai panjang 3 meter, itu tampak seperti tombak emas yang cerah. Dia harus bertaruh, kecuali dia memiliki taktik yang sempurna, dia tahu, tidak mungkin dia mengalahkan Yang. Sekarang Heran Bai He mengatakan Yang Wudi adalah satu di antara mereka berempat yang terkuat. Dia berada dalam kondisi di mana semua bisa diganti dengan serangan. Apalagi spirit Douluo, bahkan judul Douluo tidak akan selalu unggul dengannya. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukanlah risiko berkepanjangan, tetapi kebijaksanaan. Yang Wudi mendarat juga setelah 2 blok, tapi serangannya sepertinya tidak berhenti sama sekali. Menghentakkan kaki kirinya, tubuhnya terbang melayang ke tanah, tombak panjang itu masih mengarah ke depan dan menyerang langsung ke Tang San. Sementara lengan kanan Tang San sudah terangkat sekarang. Konsentrasi Blue Silver Overload Spear telah selesai, karena dia telah mendapatkan cincin roh ke-6, menggunakan cincin roh kelimanya tidak membutuhkan terlalu banyak waktu. Dengan binar di matanya, kekuatan roh tiba-tiba terbentuk. Cahaya keemasan berkelebat dari lengannya dengan cepat, kemampuan roh kelima, tombak Tuan Perak Biru, dilepaskan. Yang Wudi masih sederhana, menusuk tombak panjangnya. Sekarang peduli apa yang diambil musuh di depannya, baginya, yang bertemu dengannya hanyalah tombak. Tapi pada saat ini, tiba-tiba bumi berguncang. Yang Wudi bisa merasakan dengan jelas bahwa cincin roh keempat Tang San menyala diam-diam. Kemudian, penusuk yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari Kaisar Perak Biru melonjak keluar dari bumi. Cincin roh pertama, kelima di tubuh Yang Wudi bersinar lagi, api hitam dengan efek mengejutkan muncul secara bersamaan. Kaisar Perak Biru tidak dipercaya semudah menghancurkan kayu layu dan busuk di bawah kerusakan serangan yang hebat. Tetapi tubuh Yang Wudi juga terbelakang di udara, menjaga tombaknya yang panjang terentang ke depan, dalam keadaan vertigo sementara dari seluruh keberadaannya. Variasi Kaisar Perak Biru dari kemampuan roh keempat, arai dorong perak biru, diluncurkan. Meskipun susunan dorong perak biru tidak mungkin membawa cedera pada Yang Wudi, vertigo yang melekat padanya menghasilkan efek yang cukup. Saat Yang Wudi dalam keadaan vertigo, tombak Tuan Perak Biru sudah muncul di wajahnya. Tombak dengan tombak, perbedaannya adalah Tang San dengan seluruh kekuatannya sementara Yang Wudi dalam keadaan vertigo sekarang. 2 tombak berbeda, dipukul di udara bersamaan. Bukan karena Tang San tidak ingin menghindari tombak pemecah jiwa Yang Wudi dan menyerang tubuhnya secara langsung, tetapi karena ada kekuatan yang kuat pada tombak Yang Wudi dan semua serangan depan akan tertarik padanya. Oleh karena itu, hanya dengan menabrak tombaknya terlebih dahulu dia akan memiliki kesempatan untuk melukainya. Jenis efek apa yang akan dihasilkan dalam bertabrakan dengan 2 kekuatan yang sangat kuat seperti itu? Jawabannya akan diumumkan. Hitam menembus cahaya emas pada akhirnya,
tapi tubuh Yang Wudi berhenti dan terhuyung mundur selangkah. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh hantaman dua kekuatan besar naik ke langit dan lubang besar berdiameter 5 meter muncul di atap ruang tamu. Yang aneh adalah tidak ada suara atau debu yang bisa dirasakan selama penghancuran atap. Dari awal pertempuran hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya Yang Wudi berhenti, melihat Tang San beberapa meter jauhnya, ada sesuatu yang ditambahkan ke matanya. Tang San mengawasinya sepanjang waktu dengan penuh perhatian. Konsumsi dua terutama kemampuan roh benar-benar tidak sedikit, dia juga membutuhkan waktu untuk pulih. Sesuatu di mata Yang Wudi dikenali olehnya, yang merupakan kegembiraan, karena bertabrakan dengan tombak Tuan Perak Biru. Melalui deteksi domain Perak Biru, Tang San dapat dengan jelas mengetahui bahwa, tabrakan barusan, karena Yang Wudi dalam keadaan vertigo dan tombak Tuan Perak Biru miliknya memiliki serangan yang begitu hebat sehingga meskipun Yang Wudi membelanya, melukai Yang Wudi. Cederanya tidak terlalu parah, tetapi lebih dari cederanya sebelumnya, dan sulit dilihat sekilas. Warna hitam dirender, dan ditingkatkan dari Soul Breaking Spear ke tubuh Yang Wudi, menutupi seorang pria dan tombak segera dengan cincin roh ketujuh yang bersinar cahaya hitamnya. Tang San menatapnya dengan tegas, cincin roh ketujuh akhirnya akan datang. Untuk Master Roh atas Spirit Sage, hanya menggunakan cincin roh ketujuh mereka menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka. Jenis efek apa yang akan dihasilkan ketika Yang Wudi, patriark dari klan penghancur, menggunakan cincin roh ketujuh? Dibandingkan dengan roh binatang, roh perkakas relatif sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, di akhir periode, roh alat kekuatan seringkali lebih kuat daripada roh binatang. Avatar alat adalah situasi seperti itu. Sekuat avatar binatang, efek intensifikasi relatif lebih rendah daripada alat. Tang San telah mencoba avatar alat Clear Sky Hammer secara langsung, pasti dia tahu betapa takutnya kekuatan avatar alat itu. Dia tahu, tombak Tuan Perak Biru miliknya akhirnya memaksa Yang Wudi untuk menggunakan kekuatan penuhnya, momen yang menentukan akan datang. Soul Breaking Spear tidak berubah bentuk seperti yang dilakukan Clear Sky Hammer saat merilis tool avatar, ukurannya terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi total Soul Breaking Spear berbentuk api hitam seluruhnya, dan tubuh Yang Wudi menjadi hitam, warnanya sama dengan Soul Breaking Spear, meski tidak ada api hitam di tubuhnya. Dia telah menggabungkan tubuhnya dengan tombak, ketika Yang Wudi mengangkat tombak pemecah jiwa perlahan, ini adalah satu-satunya perasaan Tang San. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran menahan nafas, dan Niu Gao bergumam, kambing tua benar-benar marah, dia akan membongkar rumah saya. Orangutan tua, bisakah Tang San memegang ini? Petik 2. Titan juga berkonsentrasi pada pertarungan di antara mereka berdua sekarang. Aku tidak tahu, apa kekuatan Tang San yang sebenarnya. Saya takut hanya dirinya yang tahu ini. Apakah Anda tidak melihat kemampuan roh 100.000 tahunnya tetap ada? Petik 2. Memisahkan kakinya secara merata, melambaikan tangan kanannya, Kaisar Perak Biru tertahan dan semua cincin rohnya menghilang. Mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, Clear Sky Hammer muncul di genggamannya dari udara. Saat untuk menghadapi Yang Wudi dengan seluruh kekuatannya, dia harus memilih roh kedua yang tidak memiliki cincin roh. Murid Yang Wudi sedikit menyusut, tapi ini tidak bisa mempengaruhi kondisinya sekarang. Momentum akbar membuat ruang di sekeliling tubuhnya serasa menjadi hitam. Cincin roh yang terkendali, dia dalam keadaan di mana dia tidak berencana untuk menggunakan kemampuan roh sama sekali. Tiba-tiba, seikat api hitam seperti lengan menyembur dari tombak dan dilemparkan ke Tang San. Mata Tang San berbinar, dengan kemegahan emas ungu yang sangat indah. Dua cahaya dewa yang dalam meledak tiba-tiba, berkumpul di satu titik, secara tak terduga dibom menjadi api hitam yang dilepaskan dari tombak pemecah jiwa Yang Wudi secara frontal. Dalam suara yang sangat keras, dua kekuatan roh yang menakutkan saling menyerang, dan lampu tidak menghilang. Ungu emas dan hitam, dua warna cahaya menyinari, seolah-olah, secara frontal. Tapi api hitam itu maju selangkah demi selangkah ke arah Tang San. Upaya Tang San gagal, dia awalnya berencana untuk langsung menyerang tubuh yang meskipun gravitasi yang dihasilkan oleh tombak lawan. Tapi saat cahaya Dewa Ungu meledak, dia merasa tidak mungkin. Dinamakan sebagai tombak pemecah jiwa, secara tak terduga memiliki efek untuk menghalangi kekuatan pikiran. Tidak hanya dapat menarik serangan fisik tetapi juga serangan pikiran. Oleh karena itu, mata setan ungu menghantam alat avatar. Sejauh menyangkut kekuatan pikiran Tang San, itu sama sekali tidak lebih rendah dari Yang
Tapi menghadapi roh serangan murni seperti Yang Wudi, mata iblis ungu gagal menahan. Melihat cahaya keemasan ungu mundur kembali ke tubuhnya dengan kecepatan yang jelas. Saat terakhir datang, karena, pada saat ini, mata iblis ungu Tang San ditarik oleh serangan Yang Wudi, dalam keadaan kekuatan pikirannya yang membeku, tidak mudah baginya untuk menggunakan teleportasi. Selain itu, momentum Yang Wudi setelah mencapai puncaknya, berapa kali dia bisa menghindar. Melarikan diri sepanjang waktu dia pasti akan kalah. Apalagi, serangan Yang Wudi begitu cepat sehingga menggunakan teleportasi untuk mendadak menyerangnya sudah pasti adalah lelucon. Titan, Niu Gao dan Bai He, tiga bapak leluhur telah berdiri, melihat Tang San dalam keadaan yang sangat buruk, hati mereka tegang. Pertarungan itu tidak terlalu penting bagi mereka, bahkan jika Tang San kalah, akan ada kelonggaran untuk berbalik. Apalagi bagi Bai He yang telah memberikan Crystal Blood Dragon ginsengnya kepada Tang San, berpikir bahwa begitu Tang San menunjukkan kekuatannya secara penuh kepada Yang Wudi, lalu memberinya Crystal Blood Dragon ginseng sebagai umpan, masih ada kemungkinan untuk menjadikan Yang Wudi kompromi. Namun, bagaimana Bai He bisa tahu, hartanya, Crystal Blood Dragon ginseng, dimakan oleh Xiao Wu tepat setelah diberikan kepada Tang San. Sementara rencana Tang San sepenuhnya didasarkan pada pertempuran ini, setidaknya tidak kalah, jika tidak, kesempatan untuk menaklukkan klan penghancur akan sangat jauh. Nyala api di mata Yang Wudi telah mencapai puncaknya, tombak panjang hitam seluruhnya, mengeluarkan warna hitam, menunjukkan arti, tajam, dari kata, mematahkan, secara maksimal. Untuk kekhasan serangan murni, dia tidak akan peduli siapa lawan di depannya dalam pertempuran sama sekali. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah untuk mengalahkan lawan. Tetapi dengan penghambatan cahaya Dewa Ungu, kekuatan pikiran Tang San menderita penindasan dan pengurangan yang tak henti-hentinya, jarak antara dia dan kemenangan hanya satu langkah. Tetapi pada saat ini, situasi yang tidak terduga terjadi. Cahaya ungu keemasan yang bertentangan dengan api hitam menghilang tiba-tiba tanpa tanda apapun. Ya, menghilang tanpa tanda apapun. Tidak ada yang bisa mengantisipasi situasi seperti itu. Tang San harus mengingat serangan cahaya Dewa Ungu. Semua ini terjadi dalam sekejap, ledakan tiba-tiba membuat tombak pemecah jiwa Yang Wudi dipenuhi dengan api hitam, dibom ke dada Tang San, secara bersamaan, dirinya ditarik dengan ki dan dicampur ke dalam tombak, dorong langsung ke dada Tang San. Tidak, Titan meraung, berlari dengan langkah yang keras, namun, pada saat ini, bahkan Bai He yang tercepat, tidak dapat menghentikan apa yang akan terjadi. Saat api hitam mendekati tubuhnya, atau lebih tepatnya, saat Tang San mengingat cahaya Dewa Ungunya, tubuhnya berputar dengan aneh, mengandalkan asual pembantaian yang berevolusi dari domain Dead God, dia membuat tubuhnya melayang dengan kekuatan belaka di bawah yang kunci Wudi untuk setengah Qi, sementara itu, lapisan cahaya keemasan yang aneh menutupi seluruh tubuhnya. Kemampuan kedua dari tulang roh lengan kirinya dari kelinci giok, tubuh emas Paragon, dirilis. Api hitam membombardir cahaya keemasan di depan dada Tang San dengan berat, tetapi dalam keadaan yang benar-benar tak terkalahkan, itu tidak membahayakan Tang San. Kemudian, tombak pemecah jiwa Yang Wudi disodorkan ke dada Tang San dengan destruktivitas yang luar biasa. Padahal, karena serangan yang dilakukan oleh Tang San, tombak itu ditusukkan ke dada kanan Tang San tetapi tidak ke jantungnya. Ada 3 detik tubuh emas Paragon, dan sekarang, 1 detik berlalu. Wajah Tang San sangat tenang, menghadapi tombak pemecah jiwa dengan penghancuran yang luar biasa. Dia tidak puyuh sama sekali, sepertinya tidak pernah melihat avatar alat yang mencoba menembus tubuh emas Paragon dengan serangan kuat di depan dadanya. Pada detik kedua Paragon Golden Body, Clear Sky Hammer di tangannya telah dijalin ke bahu Yang Wudi. Yang Wudi menopang tongkat paku dengan kuat dengan kedua tangannya, menahan hantaman Clear Sky Hammer dengan kekuatan semata. Clear Sky Hammer memantul, tetapi bobot dan serangan yang kuat masih menghancurkan Soul Breaking Spear untuk mereda seketika, dan 8 tombak laba-laba di punggung Tang San mendorong ke tubuh Yang Wudi secara bersamaan. Clear Sky Hammer yang dipantulkan juga terjalin lagi pada detik ketiga. Kali ini, Tang San memasukkan semua kekuatan rohnya ke palu dan menghancurkannya, sebagai pertaruhan. Ini adalah satu-satunya dan juga kesempatan terakhir bagi Tang San. Yang Wudi tidak diragukan lagi kuat dalam serangan sementara lemah dalam pertahanan, Tang San menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan dan mendukung serangannya yang paling tangguh, dan kemudian, menggunakan Clear Sky Hammer terkuatnya untuk membom lawan dengan seluruh kekuatannya.